Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku mau membahas tentang tema Gila Baca Bung Hatta. Jadi merujuk pada buku Berjuang dan Dibuang. Pasti teman-teman sudah tahu ya siapa itu Bung Hatta. Bung Hatta itu salah satu proklamator yang mendampingi Soekarno. Tetapi selain itu perannya juga sangat besar terhadap bangsa Indonesia. Tapi aku pada video kali ini nggak membahas itu ya. Aku membahas tentang sisi unik dari Bung Hatta. Beliau suka sekali membaca atau sangat menggilai membaca. Nah, salah satu orang yang berjasa dalam mengenalkan buku kepada Hatta dan mengenalkan dunia pendidikan yang lebih baik kepada Hatta itu adalah paman Hatta yang namanya Maetek Ayub, atau kalau orang Sumatera manggilnya Uda ya. Bener ya? Kalau salah tolong dibenerin. Nah, Maetek Ayub itu memberikan biaya untuk sekolah Hatta di Batavia. Hatta sekolah di PHS. PHS itu kalau sekarang sederajat dengan SMK yang jurusan bisnis manajemen gitu. Terus Hatta tamat pada tahun 1921. Kemudian Hatta melanjutkan ke negeri Belanda. Dia mengambil jurusan ekonomi dan selama 11 tahun di Belanda setelah menyelesaikan doktoralnya. Yang menarik dari kepulangan Hatta itu membawa sedikit baju tetapi banyak buku. Bukunya itu ada 16 peti yang dibawa dari Rotterdam ke Batavia. Kemudian orang petugas pelabuhan itu kaget, ini sebenarnya apa? Kamu membawa buku banyak sekali gitu. Terus Hatta bilang, ya jelas lah saya bawa bukunya banyak. Saya loh di Rotterdam tuh hampir 11 tahun gitu. Ya berarti bukunya memang banyak karena juga Hatta itu hobi membaca juga. Di Belanda itu di dalam bukunya itu tidak dituliskan. Sebenarnya ada 3 jilid ya bukunya. Ini ada jilid pertama, jilid kedua, dan jilid ketiga di lemari. Itu Hatta tidak pernah membicarakan tentang wanita. Jadi kegiatannya di Belanda itu hanya membaca, menulis, kemudian dikirimkan ke redaktur majalah gitu. Nah, terus kemudian Hatta waktu setelah selesai sekolah dari Belanda, setelah menempuh doktoralnya selesai, Hatta aktif sekali dalam berpolitik ya. Sebelumnya kita tahu kalau Hatta juga seorang ketua dari Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Kemudian di Indonesia waktu Bung Karno ditangkap, itu juga Hatta membuat suatu organisasi yang namanya PNI. Kalau Soekarno kan Partai Nasional Indonesia. Nah, kalau Hatta mengganti PNI itu menjadi Pendidikan Nasional Indonesia. Karena aktifnya berpolitik dan mengkritik Belanda, Hatta akhirnya dibuang. Sebelum dibuang, Hatta akhirnya ditangkap dan dipenjara di penjara Glodok. Kemudian tahun 1934 Hatta dipindahkan dari penjara Glodok ke Bovendigul. Hatta meminta kepada opsir penjara untuk sebelum dia berangkat ke Bovendigul, sebelum dia diasingkan itu bersama Syahrir dan Bondan, dia minta kalau dia ingin mengepak bukunya yang banyaknya 16 peti. Waktu dia seperti pulang ke Belanda kemarin dari Belanda, itu juga 16 peti. Waktu dia dipindah dari penjara Glodok ke Bovendigul, dia juga mengajukan syarat kalau dia mau pindah tapi juga harus dengan bukunya. Akhirnya dia mengemasi bukunya selama pokoknya intinya bolak-balik gitu loh. Bolak-balik mengemasi bukunya, dan jumlahnya 16 peti tadi bukunya.
Kalau dikalkulasi menurut tulisannya yang ini itu ada 4 meter kubik. 4 meter kubik itu buku semua. Bajunya cuman satu koper aja, tapi bukunya 16 peti gitu. Jadi bisa dikatakan Hatta juga orang yang minimalis ya masalah baju. Terus kemudian sebelum berangkat ke Bovendigul, sebelum dipindahkan ke Bovendigul, Papua, Hatta berfoto dulu dengan keluarga besarnya. Jadi itu Hatta itu anak yang laki-laki, jadi semua saudaranya itu perempuan. Kemudian setelah sampai di mau berangkat dari Tanjung Priok, naik kapal laut, kemudian singgah dulu di Makassar. Di Makassar semua barangnya diturunkan, kemudian dia ganti kapal. Nah, jadi Hatta ganti kapal, namanya kapal Van der Wijk, seperti tulisannya tenggelamnya kapal Van der Wijk Hamka ya. Jadi Hatta pernah naik kapal Van der Wijk waktu dibuang ke Bovendigul dari Batavia, kemudian transit di Makassar. Dari Makassar pindah kapalnya Van der Wijk, terus tiba di Tanah Merah. Nah, selama kemudian tahun 1935 itu sampai kan di Tanah Merah. Kemudian dari tempatnya itinerary-nya itu dari pelabuhan ke tempat untuk pengasingan itu kan jauh. Terus Hatta bingung, ini bukunya siapa ini yang membawa. Akhirnya dia minta tolong kepada suku di sana, namanya suku kaya-kaya. Namanya memang suku kaya-kaya ya. Itu untuk membawa ke petinya. Mereka membawa teman-temannya, terus diupahi satu peti itu 5 sen. Jadi kecil sekali ya waktu itu. Maksudnya nominalnya kecil. Jadi di tempatnya Hatta di Tanah Merah, di tempatnya pengasingan itu, Hatta juga berkenalan dengan orang-orang di pengasingan itu. Sampai pada tahun 1935 juga Hatta dipindah di Banda Neira. Kemudian juga bukunya tadi diusung oleh orang kaya-kaya, tetapi sekarang tarifnya naik. Yang dulu waktu tiba itu 5 sen, sekarang waktu dia minta tolong orang kaya-kaya untuk mengusung bukunya yang 16 peti itu, orang kaya-kaya minta upahnya 10 sen. Jadi agak naik harganya tenaga mereka gitu. Nah, 1935 sampai 1942 Hatta diasingkan ke Banda Neira. Kemudian 1935 sampai 1942 di Banda Neira itu juga Hatta juga suka membaca buku, sama seperti di Bovendigul. Kemudian setelah tahun 1942 Hatta rencananya mau dipindah ke Sukabumi, tapi ini tidak naik kapal laut lagi. Pemindahannya itu naik pesawat terbang. Jadi buku-bukunya tidak bisa dibawa. Yang dibawa hanya buku beberapa aja. Kemudian setelah merdeka bukunya baru dibawa kembali ke Batavia, ke Jakarta. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari Gila Baca Hatta, bahwa bangsa ini itu dibangun oleh semua tokoh yang mencintai membaca dan mempunyai pemikiran yang luas, karena membaca itu dapat membuka cakrawala kita. Jadi jangan lupa baca buku. Thank you, semoga bermanfaat.